Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai IRD, teman-teman ya. Apa itu IRD? IRD itu singkatan atau IRD itu singkatan dari Entity Relationship Diagram. IRD. Saya tambah di sini ya. IRD. Entity Relationship Diagram. Nah, IRD. Oke, kenapa IRD ini penting dalam dunia basis data? Karena di IRD ini menggambarkan bagaimana data itu saling berhubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, biasanya sebelum membuat sebuah aplikasi, baik berbasis website maupun berbasis mobile, itu perlu ada rancangan. Rancangan itu bisa terdiri dari rancangan mockup dari rancangan atau mockup ya dari aplikasi tersebut dan basis data di dalamnya. Sehingga sebelum aplikasi itu dibangun, teman-teman, sebuah tim itu sudah bisa membayangkan seberapa kompleks aplikasi itu, bagaimana cara kerjanya. Nah, ini juga penting bagi orang-orang yang ingin mempelajari sebuah aplikasi yang sudah dibangun itu tidak perlu ngoprek bahkan menguasai coding. Hanya cukup melihat rancangannya saja sudah ketahuan, oh aplikasi ini bekerjanya seperti apa. Apa saja data yang ditampung, lalu berhubungan dengan data-data apa saja. Nah, itulah pentingnya yang namanya IRD, Entity Relationship Diagram. Itulah pentingnya rancangan dalam bentuk diagram ini. Nah, di sini saya akan singkat menjelaskan mengenai IRD secara teori. Setelah ini kita akan langsung mencoba menggambar ya, menggambar diagram tersebut. Setelah kita gambar diagramnya, nanti akan kita convert atau kita terapkan di PHP MyAdmin langsung. Baik, IRD itu teman-teman punya namanya kardinalitas atau derajat. Nah, derajatnya itu ada 3 ya. Ada one to one, ada one to many, atau many to one ya, ini dibalik saja. Dan ada many to many. Kalau one to one itu seperti ini ya, ini one to one. Nah, kalau yang di bawah ini one to many, atau many to one dibalik. Yang di bawahnya yang ketiga ini many to many. Nah, lalu apa kotak ini, Pak? Kotak ini yang namanya entitas. Entitas itu dalam sebuah database itu disebut dengan table. Nah, ini entitas namanya. Kita klik barang ya. Ini entitas atau tabel barang. Lalu berikutnya ada relasi. Relasi ini artinya hubungan. Relasi ini disebut dengan diamond ya. Diamond. Nah, ini hubungan. Nah, ini hubungan namanya. Lalu apa dampak hubungan itu? Dampak hubungan itu nanti adalah efisiensi dalam penyimpanan data. Efisiensi dalam pemanggilan data. Itu pentingnya relasi. Jadi antar tabel itu mestinya punya relasi kalau aplikasi itu ingin menjadi optimal. Lalu ada namanya atribut. Atribut itu kalau dalam database, di dalam sebuah tabel ya, wujudnya adalah ID barang, kode barang, nama barang. Ini namanya atribut. Atau disebut dengan field atau kolom kalau kita wujudkan dalam sebuah tabel. Jadi tabelnya barang, atributnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita klik structure, nah maka ini namanya atribut. Nah teman-teman, nanti dalam pembuatan relasi ini, IRD ini kita langsung menggunakan PHP MyAdmin ya. Cara aksesnya localhost / php myadmin. Jangan lupa di control panel itu di start yang Apache-nya supaya bisa diakses GUI dari MySQL ini. Di enter, nah tampilannya seperti ini. Ini pembuatan dengan menggunakan GUI.
Sedangkan nanti di praktik berikutnya itu pembuatan menggunakan command prompt pakai CMD yang akan teman-teman bisa praktikkan nanti di part yang ketiga ini, multiple relation. Jadi relasi itu bisa saja satu, bisa dua, bahkan bisa tiga. Makanya disebut dengan multiple relation. Baik, kembali ke sini. Nah, yang pertama kita akan bahas one-to-one. One-to-one itu artinya adalah relasi yang derajatnya hanya 1:1. Contoh, nomor KTP dimiliki ya, kita ubah katanya. Cara membacanya seperti itu. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Ini saya baca dari kiri, nomor KTP itu dimiliki satu nomor KTP ya, dimiliki oleh satu penduduk. Ini artinya relasi yang dia tidak mencabang ke mana-mana. Hanya one to one, hanya satu data dimiliki oleh satu tabel yang lainnya. Seperti itu. Jadi derajatnya hanya 1:1. Selain nomor KTP bisa juga ya nomor SIM dimiliki oleh satu penduduk. Bisa juga kita ganti satu STNK dimiliki oleh satu mobil. Bisa juga satu nomor pasien dimiliki oleh satu pasien. Nah, itu one to one. Nah, itu one to one ya. Nah, dalam sebuah relasi itu ada dampak. Dampaknya adalah yang menjadi primary key di salah satu tabel ini itu akan menjadi foreign key di tempat lainnya. Apa itu primary key? Primary key itu adalah atribut kunci. Nah, ini contohnya di tabel barang ini, yang menjadi primary key adalah kode barang. Kode barang ini nanti dia akan direferensikan ke tabel lain yang saling berhubungan. Contoh kita buka di beli detil. Di sini ada kode barang. Nah, di sini dia sebagai foreign key namanya. Karena data barang ini ngambilnya, karena data yang ada di tabel beli detil ini, nanti kode barangnya ini mereferensi ke sini, artinya data itu mengacunya ke sini. Nah, supaya data tidak terulang-ulang. Seperti itu. Nah, konsekuensinya, primary key itu bisa menjadi foreign key di tabel lainnya. Contoh, kalau di sini ada penduduk dan nomor KTP, maka nomor KTP ini nanti akan menjadi atribut di tabel penduduk atau sebaliknya. Itu untuk one to one. Berbeda dengan one to many, di sini contoh ada kelas memiliki banyak mahasiswa. Ini logikanya dalam satu kelas, teman-teman ya. Kelas itu kita kasih nama, misal kelas Albiruni. Di dalam Albiruni itu pasti ada banyak mahasiswa. Nah, sehingga di sini nanti kalau tersetting sebuah jadwal, itu ada ID kelas. ID kelas ini kan primary key, dia akan ikut ke dalam tabel mahasiswa, menjadi ID kelas juga di sini. Dia mereferensi ke sini. Nah, seperti itu. Berikutnya ada kardinalitas many to many. Oh ya, maaf sebelumnya, jika dia kardinalitasnya one to many, maka primary key yang ada di tabel one itu akan menjadi foreign key di tabel many. Itu wajib. Berbeda dengan one to one. Kalau one to one itu bebas. Mau di tabel sini foreign key-nya atau di tabel sini foreign key-nya. Kalau yang one to one itu wajib foreign key-nya ada di tabel many. Nah, yang terakhir itu ada many to many. Contoh di sini customer membeli barang. Kalau many to many, itu dampaknya adalah akan memunculkan sebuah tabel baru. Tabel baru itu biasa disebut dengan tabel transaksi. Nah, seperti ini ya. Dia bertransformasi menjadi 3 entitas atau 3 tabel. 1, 2, 3. Analoginya seperti ini. Ada seorang customer, katakan namanya Budi. Lalu ada barang di sebuah minimarket ya, namanya Indomie. Nah, Indomie yang ada di minimarket ini kan boleh ya dibeli oleh Budi? Iya, boleh. Tapi apakah boleh juga dibeli oleh pelanggan lain? Boleh.
Nah, sehingga banyak orang di sini boleh memiliki atau membeli barang di sini. Kalau dibalik, banyak barang di sini itu boleh dibeli atau dimiliki oleh pelanggan di sini. Nah, seperti itu. Nah, konsekuensinya akan muncul tabel baru. Maka relasinya juga akan berubah. Di sini muncul tabel penjualan. Primary key yang ada di customer itu akan menjadi foreign key di tabel penjualan. Juga sama di sini. Primary key di tabel barang akan menjadi foreign key di tabel penjualan. Dan kardinalitasnya akan berubah. Kardinalitasnya kita geser. Kardinalitasnya di sini, teman-teman. Nah, di sini dia akan menjadi one. Kita copy. Di sini dia akan menjadi many. Nah, itu ya. Dia berubah menjadi seperti ini. Bertransformasi yang awalnya 2 tabel, dia menjadi 3 tabel. Nah, aplikasi ini online ya, teman-teman bisa akses di sini. app.diagrams.net. Banyak sekali manfaatnya relasi ini dalam efisiensi data, teman-teman. Nah, sebagai contoh lain, kita akan praktikkan dalam dunia mahasiswa, misalnya dunia perkuliahan. Ini wujudnya nanti teman-teman akan menjadi sebuah aplikasi ya, dari sebuah rancangan IRD ini. Kita akan buat entitas atau tabel baru. Kita buat mahasiswa. Nah, mahasiswa. Kita buat lagi mata kuliah. Kita buat lagi di sini ada prodi. Kita buat lagi di sini ada dosen. Tabel 1, 2, 3 ini itu praktik relasinya ada yang di playlist MySQL ini teman-teman ya, di part 3, yang part multiple relation. Nah, tabel ini akan berhubungan ya dengan yang kita praktikkan saat ini menggunakan IRD. Atributnya pun saya samakan, masih menjadi satu kesatuan belajarnya. Di mahasiswa ini ada beberapa atribut ya, kita buat. Atribut ini seperti ini teman-teman. Kita ambil di sini NIM. NIM. Nama. Jenis kelamin. Tempat. Tanggal lahir. Usia. Nah, jadi ada 6 atribut ya. Nah, ini dia dikoneksikan. Nah, dikoneksikan seperti itu.
Nah, kita geser. Ini di dalam wujud nyatanya gambarnya bebas aja ya. Maksudnya ini eh, tidak selalu urutannya seperti ini. Dan dirapikan. Nah, ini atributnya. Jadi, satu tabel yaitu mahasiswa itu punya beberapa field atau kolom. Nah, lalu kita relasikan antara mahasiswa dengan prodi. Kenapa berelasi? Karena dalam satu prodi itu kan punya banyak mahasiswa. Nah, sudah ketahuan tuh. Bukan sebaliknya ya. Satu mahasiswa punya banyak prodi. Berarti kalau di sini one, di sini many, itu salah. Berarti di sini yang one. Nah, ini kita buat relasi di sini. Kalau istilah di dalamnya ini bebas saja teman-teman ya, mau memiliki. Yang penting kata-katanya sesuai. Nah, ini kita buat relasinya. Ini tarik ke sini, tarik ke sini. Ini kita copy saja. Si many. Di sini one. Nah, one to many. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika dia berelasi one to many, maka konsekuensinya primary key yang ada di tabel prodi, maka akan menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Kita gambar dulu nih, atributnya apa aja di prodi ini. Kita bisa copy ya. Copy saja. Yang pertama ada ID prodi. Lalu ada nama prodi. Berikutnya ada kaprodi dan ada jurusan. Nah, primary key itu biasanya dia ditandai dengan bintang kalau di dalam IRD. Bintang di depannya ya. Bintang. Nah, seperti ini. Kita kasih bintang. Karena dia berelasi one to many, maka ID prodi ini menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Jadi kita taruh juga di sini. Kita kasih garis. Nah, namun kalau dia foreign key itu bintangnya 2. Nah, jangan bintang 7 ya. Kalau bintang 7 pusing nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terjadi satu relasi. Prodi ini, teman-teman, karena di sini ada jurusan, sebenarnya juga akan muncul relasi dengan tabel lain. Nah, misal tabel jurusan ya, kita buat tabel jurusan. Maka di sini ada sebuah entitas baru, jurusan. Di sini ada ID jurusan ya, primary key-nya. Antara jurusan dengan prodi itu entitasnya relasinya kira-kira apa? One to one kah? One to many kah? Many to one atau many to many? Iya, yang tepat adalah di sini one, di sini many. Karena satu jurusan itu punya banyak prodi. Maka di sini ID jurusan akan menjadi foreign key di tabel prodi, menjadi ID jurusan. Sehingga jurusan ini dihapus ya atau diedit menjadi ID. Nah, foreign key bukan tulisan jurusannya. Seperti itu. Baik, ini abaikan saja karena kita akan gambar nanti 4 ini ya di dalam PHP admin ini. Nah, berikutnya dosen dengan prodi juga ada relasi. Bisa kita copy. Ada relasi.
Ini tidak saya tulis sepenuhnya ya, supaya cepat saja. Di sini many, di sini one. Berarti ID prodi akan menjadi foreign key ya di dosen. Oke. Karena konsekuensi tadi. Nah, ini artinya tetap teman-teman ya di dosen ini ada data lainnya, ada NIDN, nama dosen dan alamat. Kita tulis, kita buat saja biar tidak bingung. Sini ada NIDN, kita kasih bintang. Nama dosen. Lalu ada alamat. Oke. Nah, berikutnya ada mahasiswa ke mata kuliah. Yang pertama kita mahasiswa ke mata kuliah dulu. Tentu mahasiswa itu kan hubungannya dengan mata kuliah ya. Artinya mereka kuliah itu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini kita buat relasinya dulu. Nah, mahasiswa memiliki mata kuliah atau mengambil boleh. Yang lebih berhubungan kata-katanya. Mengambil. Kita gambar relasinya ke sini. Nah, saat mahasiswa mengambil mata kuliah itu, di sini kan dia many to many ya relasinya. Kenapa many to many? Karena contoh ada mata kuliah namanya basis data. Apakah basis data ini hanya boleh diambil oleh satu orang? Kan tidak. Semua mahasiswa di TRKJ semester 2 itu wajib ngambil mata kuliah basis data. Begitu pula mahasiswa ini, selain mengambil mata kuliah basis data, dia akan mengambil mata kuliah lain. Nah, sehingga di sini sebarannya mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Sehingga dia kardinalitasnya many to many. Nah, kalau many to many, maka konsekuensinya adalah muncullah tabel baru, seperti yang di sini tadi. Sehingga ini kita modifikasi. Ini kita modifikasi, teman-teman ya. Ini saya hapus. Hasilnya apa kira-kira? Kalau mata kuliah itu ketemu mahasiswa. Tentu hasilnya adalah nilai ya. Nah, kita buat satu tabel baru. Kita copy dari sini saja. Nilai. Nah, nilai taruh sini. Sini deh. Memiliki. Nah, ini tinggal kita gambar ke sini. Relasikan ke sini. Relasi ke sini. Nah, ini jadinya one. Ini many. Sini juga many. Di sini one. Nah, sini kalau cara membacanya, suatu mahasiswa punya banyak nilai atau memiliki banyak nilai,
Satu mata kuliah itu juga memiliki banyak nilai. Nah, kita lengkapi dulu di mata kuliah ini ada atribut apa saja. Kita copy atribut yang pertama primary key-nya kode MK. Lalu ada nama MK. Ada jumlah SKS. Nah, kita buat 3 dulu cukup. Nah, seperti itu. Ini tidak ada relasinya. Nah, gini. Oke. Nilai akan menampung primary key dari mata kuliah dan mahasiswa. Sehingga di sini ada yang namanya NIM. Kita tampung dulu NIM di sini. Kita kasih bintang 2 karena foreign key. Sini juga kita kasih kode MK. Dia sebagai bintang 2. Lalu kita kasih atribut nilai ya, karena kan dia mencari nilai tadi atau menghasilkan nilai pertemuan antara mahasiswa dan mata kuliah. Nilai. Ingat setiap tabel harus ada primary key-nya. Ini kita buat primary key ya. ID nilai misalnya. Nah, seperti ini. Supaya enak lihatnya, coba kita kasih warna. Yang entitasnya kita kasih warna semua. Relasi juga kita ganti warnanya. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil IRD-nya akan kita transformasikan dalam PHP MyAdmin ya.